Hello everyone, nice to see you again in this English time. How are you? I hope that everything is okay with you at home. Today we are going to continue our lesson, still on Unit 1, Introduction. But today we are going to focus on pronouns. Do you know what is meant by pronouns? Pronouns, atau kata ganti. Pronouns are useful because they make the sentences smoother and clearer. Ya, jadi membuat kalimatnya lebih mulus ya, terdengarnya lebih bagus dan lebih jelas. Nah, contohnya bagaimana? Nah, silakan bandingkan ya, compare group A and B. Group A, Lisa is a diligent student. Lisa always pays attention to Lisa's lessons and finishes Lisa's assignments on time. Nah, pada grup A ini ada pengulangan nama Lisa ya. Lisa ini diulang-ulang sehingga jika tidak memperhatikan ini akan sulit untuk dipahami ya. Nah, sekarang bandingkan dengan grup B. Lisa is a diligent student. She always pays attention to her lessons and finishes her assignments on time. Nah, di sini sudah tidak ada pengulangan lagi ya, karena di sini menggunakan pronoun, sudah diganti ya. Jadi menyebutkannya lebih mudah ya. Lisa siswa yang rajin. Dia selalu memperhatikan pelajaran-pelajarannya dan menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Nah, ini terdengar lebih baik ya. Nah, lalu pronoun yang dimaksud itu yang mana? Nah, pronounnya itu yang ini ya. She, her. Nah, itulah yang dimaksud dengan pronoun. Jadi dia menggantikan nama Lisa ini supaya tidak disebut berulang-ulang ya. Apakah ada pronouns yang lain? Tentu ada. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini pronouns itu berubah sesuai dengan posisi dia ya. Sebagai subjek, nah Anda pasti sudah tahu ya, ada I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, apabila posisi dia sebagai objek, maka dia berubah menjadi me, you, us, them, him, her, dan it. Nah, bila posisinya sebagai posesif, yaitu menjelaskan kepemilikan, nah di sini ada dua jenis. Ada yang ditambahkan noun, ya, yaitu my, your, our, their, his, her, its. Maksudnya ditambah noun itu harus disebutkan kata bendanya ya. Misalnya my bag, your friend, our house. Nah, semacam itu ya. Lalu di sini ada yang tanpa noun. Jadi bendanya sudah jelas ya, maka berubah menjadi mine, yours, ours, theirs, his, hers, dan its. Lalu penggunaannya dalam kalimat bagaimana? Perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, ini pronouns. Dia posisinya sebagai subjek atau objek ya. Perhatikan kalimat he calls me every day. Nah, di sini dia itu berdiri sebagai subjek ya. Nah, dia berdiri sebelum kata kerja. Maka kita menggunakan subjek. Nah, di sini ada pilihan he. Anda tidak bisa memasukkan him, his, tidak boleh ya. Kita hanya menggunakan bagian yang subjek he. Lalu ada me. Me di sini posisi dia dalam kalimat ini adalah sebagai objek. Nah, karena ini setelah kata kerja ya. Jadi ini ada kata kerja maka diikuti objek ya. Maka
menjadi me, tidak bisa I ya. He calls I every day, tidak boleh ya. Tapi di sini adalah yang digunakan me ya. He calls me every day. Nah, ya. Kalimat kedua. Nah, I want to tell them a secret. Nah, di sini I. Nah, di sini I dia di awal kalimat ya, di awal kalimat dan dia berdiri sebelum kata kerja ya atau diikuti kata kerja. Maka kita memasukkan pronoun yang posisi sebagai subjek. Di sini I. Tidak bisa Anda masukkan me, di situ tidak boleh ya. Berikutnya want to tell them. Nah, di sini ada kata kerja. Nah, setelah kata kerja maka ada objek. Maka pronoun yang dipakai tentu dalam bentuk yang objek ya, menjadi them. Nah, Anda tidak bisa masukkan their atau they, tidak bisa ya. Harus dalam posisi yang objek. Oke. Nah, berikutnya pronoun sebagai yang menjelaskan posesif ya atau kepemilikan. Nah, di sini membandingkan yang plus noun ataupun yang tanpa noun. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, perhatikan di sini my cat always climbs that tree. Nah, di sini untuk possessive plus noun-nya. Nah, di sini mengapa pakai my? Karena ada kata benda yaitu cat. Nah, jadi dia harus diberikan possessive plus noun ya, my cat ya. Jadi diikuti kata benda ya. Nah, sekarang bandingkan dengan kalimat kedua. The cat on that tree is mine. Nah, loh, di sini kok enggak my? Kok my yang dipakai mine? Karena kata bendanya sudah disebutkan di depan. Nah, ini. Kata bendanya sudah disebut di depan atau sudah jelas ya. Jadi orang lain sudah tak paham yang dimaksud ya. Maka di sini mine ya. Jadi berbeda ya di sini. Di sini kucingku selalu memanjat pohon itu. Nah, sementara di sini kucing yang ada di atas pohon adalah milikku. Nah, ya. Nah, contoh selanjutnya. The teacher likes our paintings. Nah, di sini ada kata benda ya, maka kita butuh possessive plus noun. Nah, di sini our paintings ya. Guru menyukai lukisan kami ya. Nah, ini ada kata bendanya, maka yang digunakan yang pronoun possessive plus noun ya. Bandingkan dengan berikutnya. Those paintings are ours. Lukisan-lukisan itu adalah milik kita. Nah, di sini kata bendanya sudah disebut atau sudah jelas. Maka kita memakai possessive tanpa nouns, yaitu ours. Ya, sudah jelas ya? Okay, now it's time to practice. Please choose the suitable pronouns. Nah, perhatikan kalimatnya ya, perhatikan di sini dia membutuhkan yang mana ya. Kalian pilih yang paling tepat. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Perhatikan posisinya yang sepantasnya itu yang mana ya. Apakah sebagai subjek, objek, atau possessive. Okay, how is it? Can you do the exercise? Okay, excellent. Now let's check your answers. Are your answers correct? Apakah jawaban Anda semuanya benar? That's great. Oke, jadi pronouns atau kata ganti ini sangat penting ya saat kita membuat kalimat supaya
kalimat-kalimat itu tersusun dengan baik dan tidak terdengar aneh ya. Nah, dan pronouns ini tergantung posisinya ya. Jadi Anda harus hati-hati posisi dia pronounnya itu sebagai apa? Subjek, objek atau possessive. Okay, that's our lesson for today. Then I hope to see you again next time. See you.